Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Saputra dengan NIM 204231036 dari Prodi Bisnis Digital semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan produk dan usaha Rumah Jajan, karena itu produk produk saya, produk bisnis saya. Di sini saya akan menjelaskan produk dan usaha. Produk yang saya jalanin yaitu makanan basah dan makanan kering. Dan produk ini tuh saya ambil karena dulu ada ide, terus ada ingin rasa tahu untuk membuat sendiri, karena dulu pernah jajanan tersebut. Dan di situ, dan selain itu saya ingin mengembangkan dengan varian yang lain yang mungkin belum ada di tempat lain lah. Dan Rumah Jajan tidak hanya itu saja, akan tetapi ada beberapa makanan kering juga, makanan basah. Dan makanan basah pun ini saya ambil itu yaitu tahu mercon, lumpia, dan brownies. Nah, uniknya di Rumah Jajan itu saya itu tidak menggunakan mesin atau alat berteknologi canggih yang saat ini, akan tetapi itu UMKM, produk tangan, homemade. Dan produk yang saya buat itu dari keluarga saya sendiri, seperti tahu mercon itu saya yang membuat, terus lumpia itu ibu saya, dan brownies itu kakak perempuan saya. Untuk makanan kering itu saya mengambil langsung dari pabrikan. Produk saya yang makanan kering itu ada opak khas Wonosobo dan combro. Combro itu tuh seperti keripik, dan itu pun saya ngambil dari Wonosobo juga. Setelah itu saya akan membahas tentang konten atau sosial media untuk bisnis saya. Yang di sini, yang dari postingan awalnya nol hingga saat ini ada beberapa postingan dan sudah memiliki pengikut sebanyak 27. Dan TikTok pun itu dari nol postingan sampai ada 5 pengikut dengan like 34 like. Di sini saya ada kendala untuk mengupload karena ada beberapa kendala, yaitu seperti mungkin kurangnya waktu atau kurangnya konsisten saya lah untuk membuat konten-konten, karena saya di sini selain memiliki bisnis, saya juga bekerja ikut orang. Dan alhamdulillahnya di konten Instagram saya itu ada beberapa yang viral, seperti tentang kata-kata itu dengan jangkauan hampir 30 jangkauan yang bisa melihat, dan 80%-nya itu non pengikut, sisanya baru pengikut. Saya bersyukur bisa naik seperti itu karena mungkin ada beberapa faktor yang lagi tren saat itu mungkin, dan bisa menaikkan algoritma di media sosial saya. Untuk TikTok pun saya hampir sama di konten yang kata-kata juga, itu memiliki 680 tayangan video, jumlah penonton rata-rata 3,1 detik, dengan
peningkatan total waktu putar 35 menitan. Dan di sini memiliki 5 like. Ya, saya mungkin kurang konsisten di TikTok karena saya belum pernah memegang TikTok bisnis, dan ini baru mungkin pertama kalinya. Dan untuk e-commerce saya itu ada di Shopee, akan tetapi Shopee saya itu tidak aktif karena saya sistem penjualannya itu by PO. Jadi kalau saya ingin membuat stok itu takutnya nanti saya terhalang dengan kerjaan saya, atau seperti kakak saya itu ada kendala lainnya, atau ibu saya juga. Jadi saya mainnya sistem by PO, atau ada orderan yang masuk seperti permintaan orderan, suruh bikinin, misal Bu bisa bikinkan lumpia 50 pieces untuk besok atau bagaimana, itu kita usahakan bisa. Akan tetapi kalau misalkan dadak seperti saya ingin beli lumpia 10 hari ini juga bisa dikirim, nah itu kita tidak bisa karena kita menjaga kesegaran produk kami. Karena seperti tahu itu kan, tahu mercon itu isinya sayur-sayuran, dan untuk lumpia pun buung menggunakan buung, dan roti brownies itu takutnya kalau misalkan kelamaan itu tekstur browniesnya sendiri pun berbeda. Seperti itu mungkin karena di situ saya tidak berani untuk menyetop makanan tersebut. Tapi mungkin misal ada orderan 50 pieces, itu kita membuat lebih dari 50 pieces, entah itu 60, 70, 80, pasti kita menyisakan dari orderan tersebut. Jadi misalkan ada 70, ada orderan 50, kita bikinnya 70. Nah yang 20 itu nanti kita jadikan stok untuk mungkin ada tambahan, atau ada yang mau ingin menjual membelinya, seperti itu. Dan mungkin pada bertanya untuk mengenai kenapa tidak dibikin frozen food aja, atau dikirim by styrofoam terus dikasih es atau bagaimana. Saya sudah pernah mencoba. Untuk jangkauan itu kalau misalkan masih plat H dan plat AD mungkin masih bisa, plat AB pun masih bisa. Itu saya pernah dapat orderan di Klaten, saya ngirimnya by travel. Itu saya tanyakan, itu apakah masih enak atau tidak. Kalau misalkan tidak enak pun saya menjaminkan uang kembali. Tapi dari customer pun menjawab produk saya masih enak dan masih layak untuk dimakan, dikonsumsi. Saya pernah ngirim ke Jakarta dengan ekspedisi pakai kereta api. Nah itu pun kalau kereta api kan tidak bisa diterima di depan pintu. Kalau travel kan mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk kereta, saya bertanya dulu alamatnya, rumahnya itu tuh dekat dengan stasiun apa tidak. Takutnya kalaupun tidak, makanan basah sudah di frozen food, sudah di press dengan safety lah hitungannya, biar tidak basi. Itu takutnya nanti kelamaan di luar dengan suhu yang mungkin lebih panas, itu takutnya mempercepat untuk makanan basi. Jadi makanan cepat basi malah jadinya mubazir tuh. Jadi saya kalau mau disuruh ngirim luar plat H, AB dan AD itu saya masih ragu, karena itu saya ngirim makanan bukan barang, seperti itu. Dan untuk Google Map-nya sendiri pun saya sudah menambahkan Google Map di bisnis saya. Bisa di searching aja dengan dengan mengetik rumah jajan
dan profilnya pun background abu-abu, tulisan Rumah Jajan yang O nya O, di huruf O itu nanti ada topik kopinya. Itu punya saya, dan alhamdulillahnya ada interaksi di 83. Untuk dilihatnya itu ada 239, dan untuk penelusurannya pun ada 50. Dan alhamdulillah ini pun dari ulasan tentang toko saya di Google Map itu alhamdulillah ada 34, dan rata-rata pun di bintang 5. Itu untuk laporan pun, untuk penjualan itu saya satu mika tahu mercon itu saya isi 6, dan itu harganya 16.000. Itu saya laku di 14 pak mika dengan total 224. Terus penjualan lumpia dengan satu paknya itu isi 20 pieces harga 20.000, laku 20 pak, total ada 400.000. Untuk brownies bit itu satu wadahnya itu harganya 18.000, dan itu laku 13 box dengan total 234.000. Untuk penjualan opak itu saya itu menjualnya mentah, jadi itu saya jual itu di kemasan 1 kilo atau setengah kilo, jadi tergantung sesuai permintaan. Biasanya kalau permintaan dibungkus sekian, jadi ada yang minta 500, ada yang 1 kilo, tapi saya menjualnya itu tetap di ukuran 1 kilo dan setengah kilo. Itu saya global itu di 1 kilo di harga 30.000, dan itu laku 30 pak dengan jumlah pemasukan 900.000. Jadi total pendapatan itu saya di 1.758.000. Terus untuk bahan baku tahu mercon itu di sekitar 115, karena saya tidak bisa memastikan itu paten atau enggak, karena bahan baku itu biasanya ada yang ini ada yang enggak, karena ini termasuk bahan baku pokok. Untuk bahkan lumpia pun itu di 70.000, itu sudah termasuk dari isian dan kulitnya. Untuk brownies itu brownies bit itu yang agak mahal, di penjualannya untuk HPP-nya sendiri di pembelian bahan baku itu di 227.900. Dan untuk opak Wonosobo saya itu beli itu tuh 1 kilonya 28.000. Jadi itu nanti saya kalau untuk pulaan opak itu biasanya saya itu langsung satu bal itu biasanya 10 kilo atau 15 kilo itu. Dan untuk biaya operasional itu tuh untuk laba kotornya terlebih dahulu ya. Jadi laba kotor terlebih dahulu itu tuh di sekitar 1.317.100 rupiah. Untuk biaya operasional itu meliputi gas, transportasi, dan gaji karyawan. Gas itu saya pemakaian itu di satu tabung gas melon yang 3 kilo itu bisa memenuhi dari 3 produk yang menggunakan kompor. Dan transportasi itu untuk entah itu buat COD, untuk pulaan dan lain sebagainya itu saya masukkan juga. Untuk gas itu saya satu gas melon itu sekarang di harga 21.000, dan untuk untuk transportasi itu saya habis di sekitar 100.000, karena saya
mengambil opaknya itu langsung di pabrik di Wonosobo. Dan untuk gaji karyawan itu gaji saya dan dan keluarga saya, jadi itu di 100.000. Jadi 100.000 itu kita pecah jadi 3 karena saya dan keluarga saya berpikir seperti kita menambah investasi di bisnis daripada mengambil gaji yang lebih besar. Entah itu nanti mungkin suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendesak, kita tidak perlu repot-repot untuk memangkas bisnis kita lah temannya. Dan mungkin laba ruginya itu dari pendapatan saya kurangin operasional, itu mendapatkan laba bersihnya itu di Rp1.530.000 itu seperti itu. Dan kendala saya saat ini itu mungkin di pulaan bahan baku untuk opak, karena saya sudah terkendala di waktu pertama itu. Kedua itu kendala di konten di media sosial, karena saya tidak memiliki banyak waktu untuk membuat konten tersebut, dan mungkin ide saya kurang seperti itu untuk presentasi saya yang mengenai perkembangan bisnis saya di Momah Jajan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.